Salam kompeten. Sertifikasi kompetensi adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seseorang yang memiliki kompetensi pada bidang profesi yang ditekuninya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saya Gunawan Pagaru, Lead Asesor LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia. Salam kompeten. Sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi profesi di bidang perfilman, calon asesi diwajibkan untuk mengisi beberapa form. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk memandu para calon asesi mengisi form-form yang sudah disediakan oleh LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia. Yang pertama adalah APL 01, di mana memuat data diri tentang calon asesi. Untuk form APL 01, permohonan sertifikasi kompetensi, bagian pertama, rincian data pemohon sertifikasi. Pada bagian ini adalah data pribadi, data pendidikan formal, serta data pekerjaan Anda pada saat ini. A. Data pribadi, nama lengkap, KTP, atau nomor NIK, paspor, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah, kode pos, nomor telepon, email, rumah, kantor, atau HP, kemudian kualifikasi pendidikan. Coret yang tidak perlu, data pekerjaan sekarang, nama institusi atau perusahaan, jabatan, alamat kantor, kode pos, nomor telepon, fax, atau email. Bagian kedua, data sertifikasi. Bagian ini jangan diisi, karena yang akan mengisi bagian ini, data sertifikasi ini, adalah admin LSP. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah daftar unit kompetensi sesuai dengan kemasan, yaitu untuk penulis skenario ada 6 unit kompetensi yang harus dimiliki seseorang yang mengajukan diri untuk disertifikasi pada okupasi penulisan skenario. 1. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Kemudian, menerapkan etika tata krama dan tanggung jawab profesi. Kemudian, menerapkan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, membuat konsep cerita. Kemudian, membuat treatment cerita film. Kemudian, membuat skenario film. Keenam unit kompetensi ini nanti akan ada hubungannya dengan APL 02. Di dalam mengisi form APL 02, seorang asesi harus mengisi bahwa dirinya kompeten di setiap unit-unit kompetensi sesuai dengan tuntutan okupasi yang dipilihnya. Kemudian bagian ketiga, bukti kelengkapan pemohon, bukti persyaratan dasar pemohon. Bukti persyaratan dasar yang harus dilampirkan bersamaan dengan pengembalian APL 01 ini, yaitu minimal fotokopi ijazah SLTA sederajat dan menyerahkan syaril yang memuat minimal 3 judul film hasil karyanya sebagai penulis skenario film dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Atau fotokopi piagam penghargaan sebagai penulis skenario film pada festival film tingkat nasional maupun internasional. Atau surat keterangan pengalaman minimal 5 tahun sebagai penulis skenario film dan telah mengerjakan minimal 1 judul film dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari perusahaan atau lembaga yang menggunakan jabatannya sebagai penulis skenario. Asesi boleh memilih di antara poin 1, 2, atau 3. Poin 4, surat rekomendasi sebagai penulis skenario untuk mengikuti sertifikasi kompetensi penulis skenario film dari Asosiasi Profesi Bidang Penulisan Skenario.
5. Pas foto berwarna 3x4, 4 lembar. Kemudian fotokopi KTP. 7. Kurikulum vitae dan filmografi. Bukti-bukti persyaratan dasar ini harus dilampirkan pada saat mengembalikan APL 01 bersamaan dengan APL 02. Di kolom terakhir, calon asesi, nama ditulis di kolom yang sudah disediakan, kemudian tanda tangan dan tanggal. Dan sebagai penjelasan yang lain adalah kolom bagian 3, bukti kelengkapan pemohon, bukti persyaratan dasar dan pemohon. Kolom-kolom yang di sebelah kanan, 3 kolom di sebelah kanan jangan diisi, karena ini akan diisi oleh admin LSP untuk diteruskan kepada asesor. Kemudian APL 02 adalah asesmen mandiri, di mana para asesi harus menyatakan diri sebelum disertifikasi bahwa dirinya telah kompeten. Karena ini adalah salah satu persyaratan untuk melanjutkan asesmen. Oleh karenanya, para asesi diharapkan untuk mengisi APL 02 secara benar dan betul dan penuh informasi-informasi tentang bukti diri bahwa dirinya telah kompeten. Untuk APL 02 asesmen mandiri, di sini ada panduan asesmen mandirinya, ada instruksinya, beri tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. Kemudian, isi kolom di sebelah kanan. Misalnya, pada unit kompetensi nomor 1, menerapkan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada elemen menguasai bahasa Indonesia dalam menulis skenario. Kemudian, elemen kedua adalah berkomunikasi langsung menggunakan bahasa Indonesia. Di setiap elemen ada kriteria unjuk kerjanya. Dan setelah membaca elemen maupun kriteria unjuk kerjanya, dan Anda merasa yakin bahwa Anda kompeten atau Anda dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, maka silakan Anda menconteng di sini. Dan apabila Anda tidak yakin, maka Anda conteng di sini bahwa Anda tidak kompeten di bidang ini. Tetapi sebagai catatan saja bahwa apabila Anda sudah merasa tidak kompeten di sini, maka asesmen tidak mungkin dilanjutkan. Pada saat akan melakukan proses asesmen, maka terlebih dahulu adalah asesi harus menyatakan dirinya dulu untuk kompeten. Dan apabila Anda sudah menyatakan diri belum kompeten, maka secara otomatis pelaksanaan asesmen tidak bisa dilanjutkan. Dan apabila Anda menyatakan diri bahwa Anda kompeten, maka Anda harus mengisi bukti-bukti yang Anda miliki. Misalnya, bukti 1 bahwa Anda kompeten di elemen menguasai bahasa Indonesia dalam menulis skenario. Buktinya apa? Bahwa Anda pernah menulis skenario berjudul. Nah, ini dituliskan. Dan apabila Anda memiliki bukti lebih dari 1, ya, maka Anda menuliskan lagi di sini skenario dengan judul yang lain. Oke. Begitu juga apabila Anda punya bukti 3. Bukti 3. Maka Anda menuliskan lagi di sini. Berjudul. Oke. Minimal 1 dan paling banyak 3. Kemudian untuk kembali saya mengingatkan bahwa belum kompeten, sedapat mungkin Anda tidak mengisinya. Karena pada saat Anda mengisi belum kompeten, maka pada saat itu proses asesmen atau proses sertifikasi tidak bisa dilanjutkan. Karena prinsip pelaksanaan sertifikasi adalah memverifikasi bukti-bukti daripada kompetensi calon asesi. Dan apabila calon asesi sendiri sudah menyatakan belum kompeten, maka pelaksanaan asesmen tidak dapat dilanjutkan. Kemudian untuk elemen-elemen berikutnya, cara mengisinya sama. Begitupun juga unit-unit yang lain. Diisi sama seperti itu, dan nantinya
Bukti-bukti itu harus dilampirkan. Misalnya skenario film berjudul bla 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 bla, dan Anda harus melampirkan skenario yang Anda maksud sebagai bukti 1. Begitupun juga bukti 2, bukti 3. Anda harus melampirkan bukti-bukti bahwa Anda telah menulis skenario yang berjudul pada bukti 1, bukti 2, ataupun bukti 3. Dan setelah semuanya itu diisi, maka Anda diminta untuk menulis nama di bagian ini, di kolom paling bawah, kemudian tanggal pengisiannya, kemudian ditandatangani. Karena ini akan menjadi referensi bagi para asesor untuk menentukan apakah asesi dilanjutkan untuk pelaksanaan asesmennya dalam bentuk portofolio atau observasi. Para asesi setelah menonton video ini diharapkan mengisi APL 02 dan APL 01 secara benar dan memberikan bukti-bukti yang relevan dan cukup bukti. Oleh karenanya, bukti-bukti yang dilampirkan harus memiliki cukup bukti dan relevan sesuai dengan okupasi pilihan para asesi. Di dalam pelaksanaan asesmen, para asesi sangat dibantu oleh bukti-bukti yang relevan yang disampaikan kepada asesor. Ada 4 aturan bukti yang menjadi pegangan para asesor di dalam merekomendasikan metode asesmen yang akan dilakukan. 1 valid, 2 asli, 3 memadai, 4 terkini. Apabila memenuhi keempat aturan bukti ini, maka asesor merekomendasikan untuk pelaksanaan asesmen dengan metode portofolio. Dan apabila keempat aturan bukti ini tidak terpenuhi, maka asesor merekomendasikan pelaksanaan asesmen dalam metode observasi. Sekali lagi, saya berharap kepada para calon asesi agar memberikan bukti-bukti yang cukup memenuhi keempat aturan bukti tadi, dan sebagai bukti bahwa Anda kompeten. Demikianlah tadi panduan bagaimana mengisi APL 01 dan APL 02. Dan Anda dapat mendapatkan form APL 01 dan APL 02 dengan cara mengunduh di www.lspcreatorfilm.id, atau Anda juga dapat meminta atau datang ke Sekretariat LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia di gedung PPHUI lantai 4 Kafling C22 Kuningan, Jakarta Selatan. Salam kompeten.